lupa subscribe ya. Film diawali dengan Park Chan-ho yang dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan berlumuran darah dan setengah sadar. Dalam keadaan itu, Park Chan-ho teringat kenangannya bersama dengan Mi-ho. Park Chan-ho dan Mi-ho berpacaran dari SMA. Saat SMA, Park Chan-ho adalah seorang atlet lompat, sedangkan Mi-ho adalah seorang pemimpin parade. Mi-ho selalu menyemangati Park Chan-ho. Park Chan-ho selalu bersemangat ketika sudah disemangati Mi-ho. Namun, Park Chan-ho selalu tidak beruntung saat dalam keadaan penting. Walaupun begitu, Mi-ho selalu berada di sisi Park Chan-ho. Singkat cerita, Park Chan-ho tersadar. Saat tersadar, ia langsung melihat Mi-ho yang sangat mengkhawatirkannya. Namun saat terbangun, Park Chan-ho langsung menanyakan ponselnya kepada Mi-ho. Tapi Mi-ho tidak mengetahui keberadaan ponsel Chan-ho karena mobilnya sangat rusak parah. Ternyata di sisi lain, setelah kecelakaan, orang misterius membuang HP Park Chan-ho dan mengambil USB kamera dashboard bukti pembunuhan. Namun Park Chan-ho tidak mau menyerah begitu saja. Ia berniat ingin pergi mencari USB tersebut. Namun saat akan pergi, polisi tiba-tiba datang dan menangkap Park Chan-ho dengan tuduhan penggunaan narkoba. Mendengar hal itu, Park Chan-ho dan Mi-ho sangat terkejut dan membantah kalau Park Chan-ho menggunakan narkoba. Namun semua itu sia-sia karena polisi memiliki bukti tes darah Park Chan-ho yang positif menggunakan narkoba. Akhirnya Park Chan-ho langsung dibawa oleh polisi menuju ke mobil. Mi-ho mengejar Park Chan-ho dan mengatakan kepada Park Chan-ho untuk jangan panik karena dia akan berusaha membebaskannya. Scene beralih ke dalam sel. Park Chan-ho berpikir kalau pasti Ji-hoon yang ada di belakang semua ini. Park Chan-ho lalu meminta polisi untuk mempertemukannya dengan wali kota Doha. Polisi menuruti keinginan Park Chan-ho untuk bertemu dengan wali kota. Akhirnya, wali kota datang menemui Park Chan-ho. Park Chan-ho lalu menjelaskan kalau Ji-hoon ingin menyingkirkan barang bukti yang mereka miliki dan memohon agar wali kota membantunya untuk bebas. Namun saat itu juga wali kota bertanya bagaimana Ji-hoon bisa mengetahui kalau Park Chan-ho memiliki bukti rekaman pembunuhan itu. Dengan terpaksa, Park Chan-ho menjelaskan kalau dia sebelumnya bertemu dengan Ji-hoon dan menjelaskan isi dari rekaman itu. Namun wali kota tetap tidak bisa membantunya. Di sisi lain, polisi datang ke kantor Park Chan-ho dan menggeledah kantor Park Chan-ho. Anehnya, saat menggeledah, polisi menemukan banyak emas, uang, narkoba, dan pistol di dalam kantor Park Chan-ho dalam jumlah yang sangat besar. Semua itu ditemukan di dalam dinding dan plafon kantor Park Chan-ho. Keesokan harinya, Park Chan-ho dibawa ke penjara yang paling kejam di Korea. Penjara itu bernama Penjara Gochan. Penjara Gochan adalah tempat para penjahat kelas kakap dikurung. 3 tersangka pembunuhan rumah sakit Gochan juga ada di sana. Namun mereka berada di ruangan yang khusus karena telah menyuap kepala sipir. Saat Park Chan-ho datang, dia langsung dibawa ke ruang rahasia. Di ruang rahasia itu, Park Chan-ho sudah ditunggu oleh 3 tersangka pembunuhan, ketua geng tahanan dan anak buah ketua geng tahanan. Park Chan-ho kemudian langsung dipukuli oleh anak buah ketua geng tahanan. Di sisi lain, wali kota bertemu dengan para anggota Non-Rivers. Dalam pertemuan itu, Ji-hoon meremehkan wali kota karena dia menganggap Doha menjadi wali kota karena dirinya. Melihat kelakuan Ji-hoon kepada wali kota Doha, istri wali kota lalu menyinggung Ji-hoon tentang masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Ji-hoon tahun lalu dan wali kota yang membantunya untuk bebas. Mendengar hal itu, Ji-hoon tidak peduli dan masih menyombongkan diri. Lalu istri wali kota kembali menyinggung masalah investasi Lala Capital yang ditipu oleh Big Mouse. Hal itu membuat Ji-hoon terdiam. Tiba-tiba pengamal wali kota berbisik kepada wali kota. Lalu wali kota segera menyalakan TV. Ternyata saat ini berita tengah gempar karena penangkapan Big Mouse. Polisi merilis pernyataan Big Mouse adalah Park Chan-ho karena polisi menemukan bukti uang sejumlah 5 miliar won, narkoba dan senjata tajam di kantor Park Chan-ho. Hal itu membuat wali kota dan Ji-hoon sangat terkejut. Scene kemudian beralih kembali ke dalam penjara. Saat ini Park Chan-ho sedang digantung. Park Chan-ho hanya bisa menangis dan memohon agar tali di lehernya dilepaskan. Namun tidak ada yang peduli dengan Park Chan-ho. Salah satu dari mereka kemudian menendang kursi tempat Park Chan-ho berdiri. Hal itu membuat Park Chan-ho kejang-kejang, semakin tercekik tali dan menjadi susah bernapas. Ternyata di sisi lain, kepala sipir memantau dari monitor. Saat sedang santai memantau, tiba-tiba Ji-hoon menelponnya dan mengatakan kalau Park Chan-ho adalah Big Mouse. Ji-hoon lalu menyuruh kepala sipir untuk membiarkan Park Chan-ho hidup karena dia harus mendapatkan uangnya kembali sebesar 100 miliar. Mendengar hal itu, kepala sipir langsung segera ke tempat Park Chan-ho dengan tim medis untuk menyelamatkan Park Chan-ho agar tidak mati. Akhirnya, Park Chan-ho berhasil diselamatkan. Di luar, Mi-ho dan Son-tae ingin mengunjungi Park Chan-ho, tetapi penjaga tidak memberikan izin dengan alasan Park Chan-ho tidak ingin bertemu dengan siapapun. Karena hal itu, Mi-ho mulai curiga kalau ada yang aneh dalam kasus ini. Lalu Son-tae berusaha menenangkannya.
Tiba-tiba, Sontai menerima telepon dari Mr. Go. Mr. Go menjelaskan tentang berita yang baru beredar mengenai Chan Ho yang dituduh sebagai Big Mouse. Karena hal itu membuat para wartawan berdatangan ke rumah mereka. Mr. Go juga meminta Sontai untuk membawa Miho agar tidak pulang ke rumah dan melarang Miho melihat berita. Sontai lalu beralasan ingin membawa Miho ke kantornya, namun Miho sudah membaca berita di internet. Sontai dengan terpaksa menjelaskan kalau di rumah banyak wartawan yang datang. Miho yang percaya kepada Pak Chan Ho memutuskan untuk pulang ke rumah menemui para wartawan. Di sisi lain, Pak Chan Ho dibawa ke salah satu sel. Para tahanan di sel itu sangat terkejut dengan Pak Chan Ho karena mereka sedang menonton berita penangkapan Big Mouse. Scene kemudian beralih kembali kepada Miho yang sudah sampai di rumah. Miho langsung mengatakan kepada media kalau suaminya bukan Big Mouse dan memanfaatkan para wartawan untuk menyampaikan pesan kepada Pak Chan Ho. Miho mengatakan kepada Pak Chan Ho untuk terus bertahan karena dia akan terus berjuang untuk membuktikan kalau suaminya tidak bersalah. Pak Chan Ho yang melihat berita itu hanya bisa menangis. Scene kemudian beralih ke ruang interogasi. Terlihat saat ini Pak Chan Ho sedang diinterogasi oleh Jaksa Cho dan ditanyai apakah dia adalah Big Mouse. Namun Pak Chan Ho selalu membantah dan mengatakan kalau dia bukanlah Big Mouse. Berita Pak Chan Ho adalah Big Mouse semakin tersebar. Hal itu membuat Pak Chan Ho sangat terkenal. Itu membuat Pak Chan Ho teringat janjinya kepada Miho malam itu kalau dia akan terkenal dan muncul di TV. Namun tidak disangka dia terkenal dengan cara ini. Pak Chan Ho kembali ke selnya. Salah satu tahanan di sel itu mengatakan kalau dia adalah penggemar berat Big Mouse, bahkan menamai dirinya sebagai Jerry. Jerry berjanji akan terus melayani Pak Chan Ho. Kemudian pimpinan sel menanyai hari lahir Pak Chan Ho. Pimpinan sel adalah seorang ahli peramal. Pak Chan Ho langsung mengatakan kalau ia sudah diramal dan dia akan berumur panjang tetapi selalu sial. Di sisi lain, 3 tersangka pembunuhan rumah sakit Gochan mulai panik dan ingin membunuh Pak Chan Ho karena takut kejahatan mereka terungkap. Tapi Ji-hon tidak peduli karena uang 100 miliarnya belum kembali. Ji-hon menegaskan kepada mereka kalau mereka tidak boleh menyentuh Pak Chan Ho sedikit pun jika uang 100 miliarnya belum kembali. Malam harinya Ji-hon menemui Jaksa Cho untuk memastikan apakah Pak Chan Ho adalah Big Mouse sesungguhnya. Tapi Jaksa Cho belum bisa memastikannya karena dia hanya mendapat info dari orang misterius tentang Pak Chan Ho. Jaksa Cho berjanji akan mengungkap identitas asli Big Mouse. Namun saat Jaksa Cho pulang, ternyata dia juga bertemu dengan wali kota Doha. Jaksa Cho memberikan daftar pelanggan narkoba Big Mouse kepada wali kota. Daftar itu ditemukan di kantor Pak Chan Ho. Di dalam daftar itu terdapat nama-nama orang penting dan berpengaruh. Dengan itu, wali kota ingin mencari cara untuk menjatuhkan Nine Rivers, orang-orang yang selalu meremehkan mereka. Jaksa Cho adalah agen ganda dari wali kota. Wali kota meminta Jaksa Cho untuk tidak mengkhianatinya. Di sisi lain, Miho, Mr. Go, dan Sontai membahas tentang kasus Pak Chan Ho yang terlibat dengan orang-orang besar dan penting. Mr. Go dan Sontai sangat khawatir kepada Miho dan meminta Miho untuk tidak ikut campur dalam kasus ini karena dia seorang perempuan. Namun Miho tetap keras kepala ingin ikut serta dalam memecahkan kasus ini. Keesokan harinya di penjara mulai ribut tentang berita Pak Chan Ho adalah Big Mouse. Namun banyak spekulasi dari para tahanan lainnya. Setengah dari mereka percaya kalau Pak Chan Ho adalah Big Mouse, namun setengahnya lagi percaya kalau Pak Chan Ho bukan Big Mouse. Karena kegaduhan cerita tentang Big Mouse itu membuat ketua geng tahanan sangat kesal. Dia membuang makanan Pak Chan Ho dan memukul Pak Chan Ho. Ketua geng tahanan mengingatkan Pak Chan Ho untuk tidak bertingkah karena dia tidak peduli kalau Pak Chan Ho adalah Big Mouse. Kepala sipir yang melihat kejadian itu dari monitor ingin mengambil kesempatan untuk mengetahui apakah Pak Chan Ho adalah Big Mouse yang asli. Kepala sipir menghidangkan Pak Chan Ho makanan mewah dan menanyakan apakah Pak Chan Ho benar-benar Big Mouse yang asli. Namun Pak Chan Ho tetap membantah dan mengatakan kalau dia bukan Big Mouse. Mendengar hal itu, kepala sipir sangat kesal dan memukul Pak Chan Ho, lalu mengurung Pak Chan Ho di ruang isolasi. Kejadian-kejadian yang dialami Pak Chan Ho membuatnya sangat tertekan dan depresi. Di sisi lain, Miho memutuskan untuk pindah kerja ke rumah sakit Gochan untuk mencari tahu kebenaran kasus tersebut dan mencari makalah yang dimaksud. Singkat cerita, Sontai mengunjungi Pak Chan Ho. Sontai menjelaskan tentang apa yang dilakukan Miho untuk Pak Chan Ho. Pak Chan Ho lalu meminta Sontai untuk menghentikan Miho. Tapi Sontai kembali mengingatkan Pak Chan Ho kalau Miho adalah orang yang sangat keras kepala dan tidak akan mendengar perkataannya. Setelah bertemu dengan Sontai dan mengetahui kondisi Miho dan apa yang terjadi saat ini, Pak Chan Ho berpikir keras bagaimana caranya untuk melindungi Miho. Lalu dia terpikirkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Miho adalah dengan bunuh diri dan mengungkap kebenaran di balik kasus ini melalui surat pengakuan bunuh dirinya. Keesokan harinya, Pak Chan Ho mulai memikirkan cara untuk bunuh diri sambil menyiapkan surat terakhirnya. Seketika, Pak Chan Ho memiliki ide.
Pak Chan Ho sadar kalau orang-orang di dalam penjara ini adalah para pembunuh kelas kakap. Artinya, Pak Chan Ho tidak perlu bunuh diri, cukup mencari orang yang tepat untuk membunuhnya. Pada saat makan siang, Pak Chan Ho melihat ketua geng tahanan. Dia berpikir kalau ketua geng tahanan adalah pembunuh yang tepat untuk membunuhnya. Pak Chan Ho lalu menghampiri ketua geng tahanan dan menyiramnya dengan makanan. Kemudian Pak Chan Ho menghajar ketua geng agar ketua geng emosi dan membunuhnya. Namun saat ketua geng sudah emosi dan akan memukulnya, Pak Chan Ho malah memukul ketua geng dengan sangat keras dan menyebabkan ketua geng pingsan. Hal itu membuat para tahanan yang lainnya terkejut. Rencana pertamanya pun gagal. Kemudian Pak Chan Ho mencari orang yang tepat lagi untuk membunuhnya. Kini orang yang dianggapnya tepat adalah seorang psikopat yang dihukum mati karena telah melakukan pembunuhan berantai. Merasa psikopat itu adalah orang yang tepat untuk membunuhnya, Pak Chan Ho langsung memancing emosi psikopat itu dengan menyinggung ibunya. Psikopat itu mengeluarkan pisau, namun kembali menarik pisaunya. Melihat hal itu, Pak Chan Ho kemudian memukul psikopat itu agar psikopat itu benar-benar menusuknya. Tapi di luar dugaan, psikopat itu malah menangis sambil memanggil nama ibunya. Tahanan yang melihat kejadian itu bercerita kepada tahanan yang lainnya, sehingga Pak Chan Ho yang tadinya ingin bunuh diri tapi malah menjadi orang yang paling ditakuti di sana, dan semua mulai percaya kalau Pak Chan Ho adalah Big Mouse yang asli. Namun Pak Chan Ho tetap dengan pendiriannya untuk bunuh diri. Pak Chan Ho mendengar salah satu tahanan ditembak mati karena berusaha kabur dari penjara. Kini Pak Chan Ho baru sadar kalau pembunuh terkejam di penjara adalah kepala sipir. Malamnya Pak Chan Ho berpura-pura untuk kabur. Kepala sipir yang melihat dari monitor memerintahkan anak buahnya untuk menembaknya. Di luar, Pak Chan Ho membuat keributan dan berteriak meminta para petugas untuk segera menembaknya.